Halo teman-teman, video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri kota Semarang, khususnya pada kearifan lokal sesaji Rewondo di Gua Kreo, Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota yang berkembang di Pulau Jawa ini sebagai kota perdagangan dan juga menjadi kota jasa pariwisata. Salah satunya yang terletak di utara Pulau Jawa, memiliki sebuah destinasi wisata yang syarat akan cerita legenda, yaitu Goa Kreo. Begitu nama destinasi wisata yang konon ada hubungannya dengan salah satu tokoh Wali Songo, yakni Sunan Kalijaga. Tak hanya itu, di Gua Kreo juga terdapat banyak kera yang hidup secara liar, namun tetap dilindungi. Bukan hanya Gua Kreo, namun juga terdapat Gua Landa. Kedua gua ini dijaga oleh sekitar 400 hingga 500 kera. Mereka adalah kera liar, namun sudah terbiasa dengan kehadiran wisatawan. Nah teman-teman, Goa Kreo ini terletak di Dukuh Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Objek wisata ini juga dikelilingi bendungan Jatibarang yang memiliki fungsi utama, yakni sebagai tampungan air untuk menanggulangi masalah banjir di Kota Semarang. Yang paling khas dari wisata Goa Kreo adalah gua yang bersejarah yang dahulunya digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk bertapa. Konon, Gua Kreo memiliki kedalaman yang sangat panjang. Saking panjangnya bisa tembus sampai di Demak. Selain itu, kawasan Gua Kreo dahulunya juga menjadi tempat Sunan Kalijaga mencari kayu jati untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Pelaksanaan ritual sesaji Rewondo dilaksanakan hanya setahun sekali, yaitu pada bulan Syawal, tepatnya 1 minggu setelah Idul Fitri. Sesuai namanya, Rewondo, yang artinya monyet. Sesaji ini memang ditujukan untuk memberi makanan bagi monyet-monyet yang selama ini menghuni kawasan Gua Kreo. Prosesi kirap sesaji Rewondo dimulai dan diatur sesuai dengan urutan pendukungnya. Antara lain, pertama, seorang cucuk lampa yang diperankan oleh seorang laki-laki dewasa berpakaian adat Jawa yang lengkap. Kedua, orang pembawa spanduk bertuliskan upacara sesaji Rewondo atau karnaval sesaji Rewondo. Ketiga, tokoh Sunan Kalijaga dan santri pengikutnya. Keempat, 4 orang memakai kostum kera berwarna merah, kuning, putih, dan hitam. Kelima, 8 orang menandu replika kayu jati. Keenam, 4 orang pembawa umbul-umbul warna merah, kuning, putih, dan hitam. Ketujuh, 2 orang pembawa bunga kelapa atau manggar. Kedelapan, 4 orang pembawa gunungan yang disusun dari hasil pertanian seperti jagung, kacang, mentimun, dan ketela pohon, serta berbagai jenis buah-buahan seperti apel, salak, jeruk, dan pisang. Kesembilan, 2 orang pembawa tumpeng sesaji untuk roh kerah berupa jenang atau bubur merah dan putih dan ikan hijau.
ke-10, rombongan penari Semarangan dan Gambang Semarang dengan diikuti orang-orang yang memakai pakaian kejawen lengkap dan anak-anak ada di barisan paling belakang. Di panggung terbuka menampilkan tari Semarangan sebagai acara pembukaannya. Kemudian pembukaan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Semarang. Dilanjutkan dengan membawa sesaji dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil bumi yang disusun menyerupai gunungan, kemudian dibawa ke halaman joglo dekat Gua Kreo untuk diserahkan atau dipersembahkan kepada Eyang Rewondo, yaitu kera-kera baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal disebut leluhur Rewondo. Setelah arak-arakan, gunungan nasi dan lauk yang dibungkus daun jati setinggi sekitar 2,5 meter langsung habis diambil ratusan warga dan wisatawan yang memadati pelataran Gua Kreo. Nasi yang oleh warga setempat disebut sego ketek atau nasi monyet itu hanya boleh diberi lauk sayuran, tempe, dan tahu. Sementara itu, gunungan buah-buahan langsung diserbu puluhan monyet ekor panjang begitu diletakkan di depan pintu Gua Kreo yang berada di tengah-tengah Waduk Jatibarang. Kegiatan yang menjadi rutinitas masyarakat Dusun Talun Kacang mengadakan ritual sesaji Rewondo merupakan warisan leluhur mereka. Hal yang terkait dengan kegiatan keagamaan dan ritual. Ritual sesaji Rewondo sudah berlangsung sejak lama loh teman-teman. Ada 3 tujuan warga Kantri melestarikan tradisi ini. Yang pertama, bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan keselamatan selama ini. Kedua, ritual arak-arakan dengan mengusung replika batang kayu jati tersebut merupakan bagian dari nampak tilas Sunan Kalijaga saat Gua Kreo yang dahulu merupakan kawasan hutan jati. Ketiga, ritual sesaji ini untuk memberikan makan para monyet. Sekaligus sebagai wujud rasa syukur, terima kasih dan menghormati leluhur, penunggu Gua Kreo tidak pernah lupa dan selalu ada di dalam ritual sesaji. Melalui ritual sesaji Rewondo inilah, masyarakat Gua Kreo merasa dekat, berkomunikasi, dan bisa selalu berhubungan langsung dengan para leluhurnya. Ritual ini juga bentuk upaya warga untuk menjaga keseimbangan alam dan hewan di kawasan Gua Kreo. Nah, itu dia teman-teman sejarah singkat dan tradisi ritual sesaji Rewondo di Gua Kreo Semarang. Dari video ini, kita bisa belajar dari nilai religi, budaya, dan sosial masyarakat, pentingnya gotong royong dan nguri-nguri tradisi ritual daerah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda di zaman yang modernisasi dan globalisasi ini harus tetap mencintai dan melestarikan tradisi budaya daerah Indonesia ya. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Cinta budaya, cinta Indonesia. Terima kasih. Bye-bye.